Kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kualitas sistem informasi. Yang pertama, yakni dapat dipercaya. Jadi, suatu sistem informasi akuntansi itu harus dapat dipercaya yang bergantung kepada 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat diuji. 2. Netral. Dan yang ketiga, menyampaikan yang seharusnya. Untuk yang pertama, dapat diuji. Arti kebenaran informasi harus dapat diuji oleh penguji independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Selanjutnya, arti informasi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu, tapi harus diarahkan kepada kebutuhan umum. Itu yang disebut dengan netral. Yang selanjutnya yakni penjelasan artinya informasi akuntansi harus berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang sebenarnya. Yang selanjutnya yakni dapat dipahami. Dapat dipahami informasi akuntansi maksudnya yakni dinyatakan dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian atau pengetahuan pemakaian sehingga informasi dapat dipahami oleh pemakai. Untuk selanjutnya, keandalan. Laporan keuangan yang andal maksudnya yakni laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara tulus dan jujur. Selanjutnya, perbandingan antara manfaat dan biaya. Maksudnya, manfaat laporan akuntansi paling tidak harus sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah laporan tersebut. Biaya laporan akuntansi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang dapat diterima oleh pemakai informasi akuntansi. Yang selanjutnya, tajuk ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak andal, informasi tersebut dapat menyesatkan. Dari sini, adakah yang ditanyakan untuk mengenai syarat-syarat kualitas sistem informasi? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan ke penjelasan yang selanjutnya, yakni relevan. Relevan, yang dimaksud dengan relevan yakni adalah dapat membantu pemakaian dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Yang selanjutnya ini materialitas. Laporan keuangan dikatakan material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Dan lengkap atau komplit. Laporan keuangan bersifat lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Informasi yang disajikan menjadi tidak benar atau menyesatkan, tidak dapat diandalkan serta tidak sempurna jika ditinjau dari segi relevansi. Jadi informasi yang disajikan harus lengkap, karena jika sengaja tidak mengungkapkan secara lengkap, maka informasi tersebut akan menjadi tidak benar, sehingga tidak sempurna atau tidak semua jika ditinjau dari segi relevansi. Nilai prediksi. Yang dimaksud dengan nilai prediksi yakni laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar memprediksi masa depan. Jadi dalam sebuah laporan keuangan yang nilai prediksi yakni digunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi keuangannya itu bisa digunakan untuk laporan yang masa depan, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai syarat-syarat sistem informasi? Jika tidak ada yang ditanyakan, yang selanjutnya yakni
dapat dibandingkan, tepat waktu, umpan balik, penyajian yang jujur, substansial, pertimbangan sehat. Ini materi ini dapat dibaca sendiri ya, karena dapat dibandingkan maksudnya lapor keuangan dapat memudahkan pemakaian dalam membandingkan laporan keuangan antara periode sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangannya. Jadi dari dapat dibandingkan, tepat waktu, umpan balik, penyajian yang jujur, substansial, pertimbangan itu masih dalam syarat-syarat sistem informasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemakaian informasi akuntansi internal dan eksternal. Untuk yang pertama, internal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari. Contoh, pemimpin perusahaan atau manajer, direktur, kepala perusahaan seperti itu. Untuk yang manajer sebagai pengelola perusahaan dan yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah perusahaan merupakan pihak yang paling bergantung dan terlibat dengan hasil akhir akuntansi. Jadi manajer itu memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dan dalam menjalankan perusahaannya, dan juga merupakan pihak yang paling bergantung dan terlibat di dalam pembukuan akhir akuntansi. Yang selanjutnya ini pihak eksternal. Untuk pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Untuk yang pihak eksternal, yakni diantaranya sebagai berikut: pemilik perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, karyawan, pelanggan, masyarakat. Untuk yang pertama ini pemilik perusahaan. Untuk pemilik perusahaan ya ini memerlukan informasi akuntansi pada waktu tertentu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaannya. Yang selanjutnya investor. Yang dimaksud dengan investor ya ini informasi akuntansi mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang atau masa depan. Kreditor yakni sebagai informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Ya, pemerintah berkepentingan terhadap informasi akuntansi suatu perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan. Dari penjelasan yang pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pemerintah, apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai penjelasan dari pihak eksternal ini? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang selanjutnya, yakni karyawan. Jadi karyawan itu memerlukan sebuah informasi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan ini termasuk konsumen dan pemasok atau supplier perlu mengetahui keadaan keuangan perusahaan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat menjamin kelancaran pembayaran barang yang dipasoknya. Selanjutnya masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Adakah yang ditanyakan untuk mengenai pemakaian informasi akuntansi internal dan eksternal? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke kegunaan informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi ini berperan sebagai pihak dalam menyajikan informasi yang diperlukan. Studi tentang sistem akuntansi modern di masa ini telah menghasilkan wawasan baru mengenai peran manajer dan akuntansi dalam suatu organisasi.
Pertanyaan kedua berkaitan dengan kejadian mengenai jenis-jenis keputusan manajemen, baik itu dari dimensi waktu maupun masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yakni berkaitan dengan peran sistem akuntansi sebagai pengelola informasi yang diperlukan oleh pihak intern organisasi maupun ekstern organisasi. Yakni selanjutnya bidang dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau sering dikatakan sebagai akuntansi umum, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik, akuntansi pajak, seperti itu. Dalam bidang-bidang akuntansi, itu yang pertama yakni akuntansi keuangan, merupakan cabang akuntansi secara khusus memusat perhatian pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik, menyajikannya dalam laporan keuangan. Auditing merupakan cabang akuntansi menguji dan memeriksa secara bebas kebenaran laporan keuangan. Kalau akuntansi biaya, cabang dari akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada penyelenggaraan dan penyajian informasi biaya. Kalau untuk manajemen, yakni akuntansi secara khusus mengelola penyajian informasi bagi para manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Untuk yang akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik, akuntansi pajak, itu bidang yang belakang kegiatan dan perencanaan kegiatan perusahaan, itu akuntansi anggaran. Untuk akuntansi publik, itu merupakan akuntansi secara khusus yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah. Kalau akuntansi pajak adalah akuntan dalam akuntansi perpajakan, yaitu melaksanakan peraturan perpajakan, perencanaan pajak, pelaksanaan administrasi perpajakan atau mewakili perusahaan sebagai wajib pajak di hadapan kantor pajak. Dari penjelasan bidang-bidang dalam akuntansi, adakah yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya mengenai akuntansi anggaran itu apa, akuntansi sektor publik itu seperti apa? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bidang-bidang profesi dalam akuntansi. Untuk profesi dalam akuntansi, yang pertama yakni akuntan perusahaan, ialah akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan sebagai suatu karyawan perusahaan untuk menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan yang bersangkutan. Dan selanjutnya akuntansi publik. Akuntansi publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk menjalankan suatu fungsi pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan dan proses akuntansi yang dijalankan perusahaan. Itu yang disebut dengan akuntansi publik. Dan selanjutnya akuntansi pendidik, ialah sebuah akuntan yang menyebarluaskan ilmu akuntansi kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Contoh akuntansi pendidikan punya tugas sebagai berikut. Tugasnya yakni menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi untuk semua jenjang pendidikan, melakukan penelitian untuk mengembangkan bidang ilmu akuntansi sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Jadi untuk akuntan pendidikan ini biasanya pada instansi pendidikan sekolah atau biasanya di jenjang SMA, MA maupun SMK. Untuk yang di MA itu biasanya akuntansi untuk bab ini istilahnya pertama mengenai pengertian akuntansi, yang selanjutnya bidang-bidang profesi dalam akuntansi. Untuk selanjutnya ini prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan pelanggaran etika yang nyatanya terjadi. Jadi prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan pelanggaran etika yang nyata terjadi. Seorang profesi akuntan itu harus memiliki rasa tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi,
kompetensi, dan kehadiran profesional kerahasiaan. Jadi, seorang akuntan itu harus memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral dan seluruh aktivitas mereka. Kepentingan publik menarik kewajiban yang untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme, integritas, mempertahankan dan memperluas keyakinan publik. Para anggota harus menunjukkan seluruh tanggung jawab profesional dengan tingkat integritas yang tinggi. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mengenai sistem informasi akuntansi. Jika ada yang ditanyakan atau masih belum jelas, silakan. Itu saja penjelasannya untuk mengenai sistem akuntansi sebagai sistem informasi. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri untuk materi pembelajaran pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.